Mbak ngebantuin ibu ngejahit biar dapat duit mas buat beli beras. Penghasilan Mbak Rini biar aja deh semuanya ditabung buat kuliah. Soalnya kalau Mbak Rini jadi dokter, Mbak kan bisa nyembuhin saya, Dim. Kalau saya sembuh, boleh sekolah deh. Saya ikut mendoakan, Mbak. Makasih ya, Dim. Bapak manggil saya, Pak. Apa acara hari ini? Ada janji dengan Ibu Sandra dan Pak Immanuel dari PT Indotour jam 11, ke Akademi Perhotelan untuk ceramah jam 2. Terus saya juga udah batalkan perjanjian Bapak dengan pihak Irindo dan PT Morton Investment karena Bapak harus menghadiri seminar. Lalu jam 6.30 makan malam dengan Mr. Armantio, Pak. Saya butuh bantuan. Tidak semua pekerjaan bisa saya bereskan. Beberapa yang tidak penting bisa kamu kerjakan. Tidak harus saya sendiri. Iya, Pak. Kamu harus belajar menghandlenya. Kamu bisa mewakili saya. Iya, Pak. Kamu harus ingat, bisnis kita adalah bisnis kepercayaan. Artinya, penampilan itu sangat penting dan menentukan. Kamu tidak bisa menemui rekan bisnis atau klien dengan dandanan dan pakaian seperti itu. Ya, kamu harus ke salon, ke butik, biar pantas untuk mewakili perusahaan. Dan satu lagi, kamu harus kelihatan cantik. Tapi saya lebih merasa pantas dengan pakaian saya ini, Pak. No. Kamu tidak mewakili dirimu sendiri. Tapi kamu mewakili perusahaan. Citra perusahaan ada di tanganmu.
kalau penampilanmu ketinggalan zaman. Pandangan orang lain pun terhadap perusahaan ini juga ketinggalan zaman. Beli pakaian yang bisa untuk resepsi. Benahi rambutmu. Dan beli sepatu yang sesuai. Tapi Pak... Anggap saja ini hadiah. Mulai besok, penampilanmu harus berubah. Kamu harus kelihatan cantik. Dan untuk sementara, perusahaan yang akan menyediakan kebutuhanmu. Terima kasih, Pak. Saya tidak ingin citra perusahaan jatuh karena penampilanmu. Kau tidak berani, kan? Tidak, Pak. Pak, minum tehnya dulu, Pak. Mumpung masih hangat. Dokter udah mengizinkan Bapak kerja. Minggu depan Bapak masuk kantor. Bapak kena sakit. Iya. Tadi diantar ibumu. Pak, kalau Bapak nurutin nasihat dokter, Bapak pasti cepat sembuh. Yang Bapak khawatirkan bukan diri Bapak sendiri, tapi adikmu Rani. Nggak tahu dia akan jadi apa kelak kalau dia tidak sekolah dan punya penyakit begituan. Rani akan sekolah lagi, Pak, kalau obatnya diminum terus. Cuma kita yang tahu soal itu. Tapi bagaimana dengan kepala sekolahnya, Rin? Saya akan menghadap ke kepala sekolah Rani, Pak. Saya akan membawa surat dokter yang menyatakan bahwa Rani bisa mengikuti pelajaran lagi. Kamu sudah dapat suratnya, Rin? Belum sih, Pak. Tapi saya akan menemui dokter Marta. Dan saya akan minta dokter Marta untuk membuat surat agar Rani bisa diterima lagi. Ada apa, Pak? Bapak telah membebanimu tugas yang sebetulnya menjadi tugas Bapak. Bapak jangan pikirin soal itu. Kalau Bapak nggak bisa, Rini harus bisa bantu. Kalau Rini nggak bisa, masih ada Ibu dan Dimas yang menggantikannya, Pak. Bagaimana rencana kuliahmu? Rini akan ikut tes lagi. Bapak jangan khawatir ya. Insya Allah Rini pasti akan lulus. Kemarin Rini udah nemuin Pak Yahya, Pak. Dan Pak Yahya bilang, selama Rini rajin latihan, Rini pasti akan lulus. Gak perlu ikut kursus? Nggak perlu. Karena Pak Yahya bilang, selama Rini masih bisa belajar sendiri di rumah, nggak perlu ikut kursus. Cuma setiap 2 hari sekali, Rini harus ke rumah Pak Yahya untuk mengambil soal untuk dikerjakan di rumah.
Di surat itu juga disebutkan bahwa Rani tidak akan mendapat serangan jika ia rajin dan tidak terlambat minum obat, Pak. Jadi saya harap ini bisa jadi bahan pertimbangan buat Bapak. Baiklah, mulai besok Rani sudah boleh mengikuti pelajaran lagi. Terima kasih, Pak. Berita gembira ini akan saya sampaikan pada adik saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Rani. Makasih, Pak. Nah terus, apa kata dokter? Kapan kamu melahirkan? Iya sayang, iya. Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak mungkin main cewek lain. Dalam hati saya dan hidup saya cuma ada kamu kok. Oke. Bye. Halo? Saya sendiri. Oh, Bapak. Bagaimana dengan penawaran kami, Pak? Ya? Semua sudah dibawa sekretaris saya, Pak. Ya. Baik. Akan kami berikan secepatnya, Pak. Terima kasih. Sampai nanti. Masuk. Ini, Pak. Bagaimana? Ini, Pak. Tunggu. Silakan duduk. Baik, Pak. Pak Samsu akan menelpon Bapak. Kelihatannya mereka setuju, Pak. Indenko akan memberikan surat penawaran resmi, lalu biliat giro dan transferannya sudah beres. Ini bukti pengirimannya, Pak. Terima kasih. Tolong kamu berikan ke Pak Rizal. Saya sedang tidak semangat hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini masalah pribadi. Saya tidak mau melibatkan kamu. Mungkin saya bisa nolong, Pak. Nggak ada yang bisa nolong saya. Istri saya minta cerai. Maaf, saya tidak tahu kalau... Nggak apa-apa. Kamu tahu juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah baru. Linda betul-betul keterlaluan. Tidak pernah puas. Dia tidak pernah menghargai jerih payah saya. Ada apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya, rumah tangga saya sudah retak 2 tahun yang lalu. Linda punya pacar. Saya sudah berusaha untuk memberitahu. Tapi Linda tidak mau menerimanya. Linda selalu cari alasan untuk cerai. Saya sama sekali nggak nyangka. Ia tega mengkhianati saya. Maaf, Pak. Sebaiknya saya tidak perlu mendengar masalah pribadi Bapak. Justru saya ingin ada orang lain yang mau mendengarkan beban saya. Biar terasa lebih ringan. Daripada saya stres dan kacau. Lebih baik masalah ini saya ceritakan pada orang lain. Saya harap kamu bisa merahasiakan kehidupan pribadi rumah tangga saya.
Saya telah berusaha menyukseskan perkawinan saya, tapi tidak berhasil. Linda sudah gelap mata. Dia tergila-gila pada pacarnya. Saya ikut prihatin, Pak. Len, apa yang saya harus lakukan? Saya kurang apa? Semua pengorbanan saya sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya. Sabar, Pak, sabar. Bapak terlalu terbawa emosi. Bapak harus tenang. Maaf, Pak. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit yang seperti Bapak alami sekarang. Tapi kita harus bisa menguasai diri. Terima kasih, Rin. Rini bukan cewek murahan seperti yang lain, Ray. Malah bulan depan dia minta izin. Katanya sih mau ikut tes UMPTN. Jadi, lu ngasih? Ya, biar dia tidak curiga. Dia harus jadi milik gua. Seperti yang lain. Ki, sini dong. Malam ini dia jadi milik gue. Ini juga milik gue. Oke. Belum tidurin? Tanggung, Pak. Besok kan kamu harus kerja, Rin. Apa nggak ngantuk nanti? 3 hari lagi Rini ada ujian UMPTN, Pak. Rini harus berhasil. Jaga kesehatan kamu, Rin. Iya, Pak. Kamu ngedoain Mbak Rini nggak? Doain dan kan hari ini Mbak Rini ujian. Terus doanya gimana? Saya mohon pada Tuhan semoga Mbak Rini lulus terusnya masuk ke universitas kedokteran. Dimas, bukan universitas kedokteran, tapi fakultas kedokteran, ngerti nggak? Alah, salah sedikit aja, yang penting ada kedokterannya. Terusnya bisa nyuntik. Dim, kok benangnya nggak rata gini sih, gerembel-gerembel? Tuh, coba lihat. Badannya awas deh. Wah, pantesan. Benangnya nyangkut nih. Skoci. Oh, skoci. Betulin deh, Dim. Bentar ya, Dimas bongkar dulu.
Linda, akhirnya kamu datang juga ke kantor. Pak Tony apa ini Pak Tony? Saya bukan Linda. Jangan tinggalkan saya, Linda. Pak, saya bukan Linda, Pak, saya Rini. Oh, Linda sayang. Pak, saya Rini, Pak. Linda. Lin, sorry. Saya kira kamu Linda. Sorry. Bapak. Kok tumben Pak pulangnya siang? Iya. Bapak sakit? Enggak. Bapak enggak apa-apa kok. Bapak sengaja minta izin pulang siang. Mbak Rini kemana? Belum pulang. Nggak tahu tuh. Gimana ya? Dia diterima nggak di Universitas Negeri? Nggak tahu, Pak. Emang hari ini Mbak Rini nggak kerja? Enggak, Dim. Hari ini kan ada pengumuman. Itu Mbak Rini. Aduh. Mbak, gimana? Hasilnya Mbak. Lulus pasti Mbak ya? Aduh, Mbak, selamat ya Mbak ya. Gimana dong Mbak? Mbak kok diem aja? Kenapa Mbak nggak terima Mbak? Kok diterima sih? Nomor Mbak nggak ada. Lihat Mbak. Nomor Mbak berapa? Coba kalau Mbak Rini nggak kerja, pasti diterima. Soalnya Mbak Rini kan bisa konsentrasi belajar. Yang pasti tahun ini Mbak nggak bisa kuliah, Ran. Ketemu. Mana Dim? Ini lihat dong. Bohong ah. Nih. Mana yang Nih mana? kan nih. 2, 1, 3, 4, 6. Ih, iya bener. Mbak, ada Mbak nomornya Mbak. Mbak sini deh Mbak. Tuh. Nih Mbak. Mbak, cocokin deh Mbak. Cocokin Mbak. Nih Mbak. Ini. Yang ini Mbak. Itu. Nih mana tuh? 2. Ini. 2. Bapak bangga sama kamu, Rin. Kalau begitu kita mesti rayain. Kita makan di luar malam ini. Gimana? Oke, jangan Pak. Makan itu boros, mendingan kita rayain di rumah. Tapi Rani sama Ibu yang masak. Makan dengan Ibu enak. Tapi bikin sate ayam. Setuju? Setuju. Ibu setuju. Saya ingin minta maaf. Apa yang saya pernah lakukan memang tidak pantas. Saya tidak ingin kerjasama kita terganggu. Maka dari itu, saya harap kamu bisa melupakan hingga kita bisa bekerja dengan tenang seperti dulu lagi. Kamu mau kan? Terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan. Ya, masuk. Bapak. Ada apa, Pak? Selamat ya. Selamat apa, Pak? Saya dengar ini diterima di Fakultas Kedokteran. Pak Yahya yang bilang. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ikut bangga. Rini memang pandai. Dan saya yakin dia bisa jadi dokter yang jempolan.
Tapi masih lama, Pak. Paling cepat 7 tahun lagi. 7 tahun tidak lama, Pak. Saya bekerja di sini lebih dari 17 tahun. Tapi rasa-rasanya baru kemarin. Saya mohon doa Bapak agar ini bisa menyelesaikan kuliahnya, Pak. Kita akan sama-sama berdoa, Pak. Terima kasih ya. Silakan diteruskan. Baik, Pak. Nah, begitu dong anak-anak Bapak. Ya, Pak. Ini sebentar, Rin. Ya, Pak. Ini buat kamu, hadiah dari Bapak. Pak, hadiah buat gimana Pak? Nanti dong, Dim. Kalau kamu udah diterima di Fakultas Teknik, baru minta hadiah, jangan sekarang. Iya, iya. Apaan nih, Pak? Buka aja. Iya buka Mbak, buka. Iya, Mbak. Ayo dong, Mbak, buka. Buka. Kamu akan membutuhkan alat ini, Rin. Semua dokter punya. Terima kasih, Pak. Masih lama untuk memakai alat ini. Mungkin besok kalau sudah praktek. Nggak apa-apa. Memilikinya dari sekarang kan lebih bagus, Rin. Pinjam Mbak, pinjam. Dim. Jangan dong, Dim. Nanti rusak loh. Itu kan harganya mahal. Cuma bentar aja kok, cuma pengen megang. Dimas, jangan. Itu belum dipakai. Nanti kamu bongkar-bongkar kayak sepeda lagi. Rin, simpan di lemarimu. Rin, nanti dulu. Bapak belum selesai. Iya, Pak. Bapak mengerti berapa besar artinya kamu bekerja. Uang gajimu bisa untuk menambah uang belanja. Tapi Bapak pikir kamu harus lebih berkonsentrasi kepada studimu, Rin. Kuliah di kedokteran itu nggak gampang dan lama. Jadi menurut Bapak, lebih baik kamu berhenti bekerja supaya konsentrasi kamu tidak terpecah. Benar omongan bapakmu, Rin. Selama ini ibu sering ngomong kalau kamu lebih baik gak usah melanjutkan kuliah. Tapi selama ibu melihat harapan bapak dan adik-adikmu, ibu jadi berubah pendapat. Kamu harus jadi dokter. Apa? Mengundurkan diri? Iya, Pak. Kamu nggak bisa memaafkan saya. Rin, kan saya sudah bilang, kejadian dulu itu nggak sengaja. Saya merasa amat bersalah. Saya mengundurkan diri bukan karena itu, Pak. Karena apa? Mau minta naik gaji? Bukan, Pak. Tapi saya diterima di Fakultas Kedokteran. Saya akan kuliah. Oh ya? Selamat, Rin. Terima kasih, Pak. Rin, saya ikut merasa bangga. Ada salah seorang karyawan di sini bisa kuliah di Fakultas Kedokteran. Ini betul-betul prestasi yang luar biasa. Maka dari itu saya sarankan untuk menunda pengunduran dirimu. Saya tidak keberatan. Kamu kuliah sambil bekerja. Maaf, Pak. Bukannya saya tidak berterima kasih terhadap kesempatan yang Bapak berikan. Tetapi... Stop. Jangan diteruskan. Dengar dulu. Kamu boleh tetap kuliah. Gajimu tidak akan dipotong. Bagaimana? Saya ingin berkonsentrasi pada kuliah saya, Pak. Nanti dulu, Rin. Jangan buru-buru mengambil keputusan.
Saya sepenuhnya mengerti keinginanmu untuk berkonsentrasi dalam kuliahmu. Saya juga mengerti kuliah di kedokteran itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi saya ingin kamu menunda sampai saya mendapatkan orang yang bisa menggantikan tugas-tugasmu selama ini. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Begini saja. Saya sangat berharap kamu bekerja di sini dulu. Ya, untuk 1-2 minggu lah. Sampai saya mendapatkan sekretaris yang baru. Tolong, Rin. Kamu mau kan? Baik, Pak. Terima kasih, Rin. Permisi, Pak. Silakan. Bu, Rini pergi dulu ya. Mau kemana? Ke kantor. Ini kan hari Sabtu. Biasanya kamu libur. Iya, tapi Pak Tony nyuruh saya masuk untuk menyelesaikan surat-surat di kantor, Bu. Tapi kamu udah bilang mau keluar kan? Udah, tapi saya diminta untuk membantu sampai ada sekretaris baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ridwan dengan Pak Yangga belum datang, Pak? Pak Ridwan sakit. Pak Yangga ada urusan keluarga. Jadi semua pekerjaan di sini ya kita kerjakan sendiri. Oh ya, ambil berkas-berkas. Kita kerjakan di sini. Tunggu. Taruh saja tasmu di sini. Ngapain dibawa-bawa? Baik, Pak. Pak, kita mulai dari laporan 3 bulan yang lalu. Sorry, Rin. Saya tidak lagi konsentrasi. Kemarin Linda resmi minta cerai. Pengacaranya datang dengan membawa tuntutan pembagian harta. Saya bingung, Rin. Saya nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Saya sudah 3 hari tidak tidur. Sudahlah, Pak. Saya butuh teman, Rin. Saya butuh orang yang mau mendengarkan saya. Saya sendirian, Rin. Temani saya. Saya butuh kamu. Maaf, Pak. Saya kesini bukan untuk urusan pribadi. Ini bukan soal urusan pribadi. Ini urusan saya dengan orang yang saya cintai. Kamu, Rin. Pak! Saya mencintai kamu, Rin. Saya mencintai kamu, Rin. Rini, saya sudah mencintai kamu. Jangan pura-pura.
Sialan itu perempuan. Halo, ini kantor pengacara Kusuma. Iya, saya mau bicara dengan Pak Kusuma. Iya, bilang dari Tony. Iya, penting. Klien saya sudah sangat dirugikan, Pak. Baik moral maupun material. Kami akan menuntut dalam kasus perdata maupun pidana. Maaf, Pak. Saya ingin mendengar langsung dari Pak Tony. Tapi Pak Tony sudah menunjuk saya sebagai wakilnya, Pak. Tapi saya ingin mendengar langsung dari Pak Tony. Silakan, Pak Tony. Saya agak sulit untuk menceritakannya, Pak. Karena saya tidak ingin mencemarkan nama Rini. Tapi apa boleh buat. Rini adalah pegawai saya yang baru. Sudah lama menggoda saya. Ia ingin menjalin hubungan pribadi dengan alasan yang saya tidak ketahui. Kerjanya baik, rajin, sehingga ia saya percaya untuk menjadi sekretaris pribadi. Malah juga ngurusi soal keuangan. Tapi saya tidak tahu apa sebabnya. Akhir-akhir ini sikapnya mulai berubah. Beberapa kali ia bilang kalau ia mencintai saya. Saya sudah berusaha menghindar. Karena saya sadar saya sudah punya istri yang sangat saya cintai. Istri Pak Tony bernama Linda. Ibu Linda sekarang ada di Bandung, di rumah orang tuanya. Beliau baru saja melahirkan. Pada minggu-minggu terakhir ini, saya melihat gelagat Rini yang tidak wajar. Dia selalu menghindar kalau saya minta laporan keuangan. Makanya hari ini sengaja saya datang ke kantor untuk mengecek. Entah disengaja atau kebetulan, Rini juga datang ke kantor. Ya, langsung saya minta pertanggungjawabannya. Malah dia mencoba memerah saya. Pak Tony sebagai manajer di sini tentunya berhak mengurusi penyimpangan seperti ini kan, Pak? Ya, saya menolaknya. Rini marah. Lalu ia mengambil uang yang tersisa dalam laci dan keluar. Saya mencoba menahannya. Malah kena pukul seperti ini. Rini bisa dijaring dengan delik perampokan dan penganiayaan, Pak. Ibu. Mbak Rani udah pulang belum, Bu? Belum. Sekarang ganti baju dulu terus cuci tangan, ya. Lapar, Bu. Cuci tangan dulu baru makan. Ibu, kayak Mbak Rini aja penuh peraturan. Permisi. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Bapak dari mana ya? Kami dari kepolisian. Polisi? Iya, betul. Bapak cari siapa? Rini ada? Rini. Rini anak saya? Iya. Ada apa dengan dia, Pak? Kami membutuhkan beberapa penjelasan dari Rini. Ada. Dia baru saja pulang. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih. Rini, ada apa? Ada apa sih, Bu? Ada tamu yang mau ketemu sama kamu. Ayo cepetan sana. Sejak kapan Dek Rini bekerja pada perusahaan Pak Tony? 4 bulan yang lalu, Pak. Di bagian apa? Sekretaris. Pak Tony meminta saya untuk menjadi sekretaris. Dek Rini mengurusi keuangan? Tidak, Pak.
Keuangan sepenuhnya dipegang oleh Bu Andi. Rini tadi ke kantor. Iya, Pak. Pak Tony meminta saya untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Bawa tas. Bawa tas. Iya. Ada apa, Pak? Boleh kami melihatnya? Tidak usah. Tunjukkan saja tempatnya. Biar Pak, adik saya aja yang ambil. Dimas! Dimas! Ya, Mbak. Tolong ambilin tas Mbak di kamar dong. Ceritakan hubungan Dek Rini dengan Pak Tony. Baik, hubungan kami baik Pak selama ini. Boleh saya periksa? Silakan Pak. Kesekian kali ku harus mengalah, kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki. Harapan selama ini mungkinkah hanya mimpi? Ada sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, berganti hari. Sama ini mungkinkah hanya mimpi? Thank you.